Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخواننا في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita selaku umat Islam, umat yang dihadirkan ke muka bumi ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, adalah umat yang ditampilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala guna mengatasi kemelut dunia. Artinya Islam itu dihadirkan untuk mengatasi kemelut dunia, menyelesaikan problematika umat, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia. Tidak pada sebaliknya. Islam tidak pernah menghendaki peperangan, tidak pernah menghendaki kekerasan, dan tidak pernah bikin ribut. Tetapi Islam itu hadir di muka bumi ini untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di dunia. Peperangan-peperangan dipadamkan oleh Islam, menghapus seluruh permusuhan, pengrusakan, dan kekerasan-kekerasan lainnya yang tidak manusiawi. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, umat yang tampil di tengah-tengah manusia, memberikan keteladanan yang baik kepada umat manusia yang lainnya, tidak menimbulkan persengketaan apapun, kemelut apapun, kecuali memberikan angin kedamaian, kecuali memberikan sesuatu yang indah kepada umat, kecuali saling memunculkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Itu intinya kehadiran Islam. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau diperintah untuk berbuat kebaikan kepada manusia. Yang ditampilkan dulu itu adalah kebaikan, 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 kebaikan. Kalau manusia itu sudah baik, dengan sendirinya yang disebut kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu meninggalkan kemungkaran karena yang ada hanya kebaikan. Sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya adalah tidak pernah meruntuhkan, merusak berhala di Mekah, tidak pernah menghancurkan berhala di Mekah, tidak menyuruh umatnya pada waktu itu langsung kepada sasaran, merusak semua tempat peribadatan kaum musyrikin di Mekah. Tidak itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi yang terjadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menanamkan tauhid, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itu pula yang senantiasa diajarkan kepada umatnya, sehingga umatnya hanya mengenal Allah dan tidak mengenal yang lain. Setelah seluruh kaum musyrikin itu bertobat, meninggalkan sesembahan lamanya, barulah hadir yang disebut Futu Mekah itu, menyelesaikan sisa-sisa yang belum selesai. Dan dengan sendirinya muncul kesadaran umat Islam pada waktu itu yang asalnya musyrikin menjadi mu'allaf, meruntuhkan patung-patung yang ada di Mekah. 22 tahun sebelumnya berhala-berhala itu tidak pernah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah pelajaran kepada kita. Sehingga perlu bagi kita sekalian itu memiliki manhaj, metode sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayuhal muslimin rahimakumullah. Kalau kita di dalam menyampaikan dakwah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti hasilnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau kita menghindar dari cara-cara Rasulullah, membuat metode-metode sendiri, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang yang mengklaim bahwa itu adalah hasil Wali Songo, hasilnya dapat kita ketahui di masyarakat bahwa Islam yang sampai kepada mereka bukanlah Islam yang pernah lahir 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, tapi Islam yang lahir di tanah Jawa. Islam yang di dalamnya terjadi perkawinan antara adat Jawa, adat Hindu, dan kebiasaan Islam, menghasilkan ajaran baru, tidak murni tauhid yang sampai kepada mereka karena cara-cara yang salah, yang tidak persis sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu penting bagi kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, diperkenalkan tauhid kepada mereka sebagaimana tauhid Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan tauhid dalam pengertian yang masih bercampur baur dengan paganis atau kemusyrikan. Karena yang demikian tidak akan pernah membawa umat Islam sampai ke tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka meraih kemenangan, kejayaan. Mereka merasakan kenikmatan Islam, kelezatan Islam. Tetapi demikian banyaknya umat Islam di negara kita ini, apa yang dapat dirasakan? Justru kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri karena tidak mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Mereka lebih banyak mengikuti metode-metode yang bukan dari Rasulullah. Itu dianggap baik, lalu dijadikan landasan hidup berdakwah mereka, yang tentu saja itu bertentangan dengan konsep-konsep dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengembalikan dakwah sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus mencontohnya untuk menghasilkan umat sebagaimana juga umat di zaman Rasulullah.
umat yang perhatiannya penuh kepada Al-Quran, umat yang perhatiannya penuh kepada Rasulullah, ketaatan, bukan sekedar mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi hasilnya sama sekali tidak ada perubahan pada mereka. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan kita mengadakan maulid Nabi. Apa yang dihasilkan oleh maulid Nabi itu? Tidak ada. Tidak ada perubahan di kalangan umat sama sekali. Bandingkan dengan Rasulullah SAW, kalau kita itu punya keinginan kembali kepada masa Rasulullah, mencontoh kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, sudah sewajarnya kalau kita itu kembali membuka kitab-kitab yang berisi sejarah-sejarah dakwah Rasulullah. Itu yang perlu ditiru. Perjalanan Rasulullah, rihlah Rasulullah, itu yang harus kita tiru. Rihlah para sahabat yang harus kita tiru, bukan rihlah-rihlah yang dibuat dan diadakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Islam, yang hanya menimbulkan ghazwul fikri, pertentangan pemikiran, pertarungan pemikiran antar sesama ulama-ulama Islam, intelektual Islam, cendekiawan Muslim. Hingga detik ini pun yang terjadi hanya sebatas diskusi-diskusi, seminar, debat dan sebagainya, tetapi tidak menghasilkan keinginan-keinginan yang pernah diinginkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada yang membekas sama sekali dari cara-cara dakwah yang dilakukan oleh kita sekarang ini. Karena memang dakwah yang dilakukan kita itu tidak sama persisnya dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Yang dicontoh kita bukan Rasul, bukan para sahabat, tapi yang dicontoh kita adalah Wali Songo. Kita berhutang budi kepada Wali Songo dalam pengertian kita mengenal wajah Islam, tetapi bukan wajah Islam yang pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai kepada kita adalah wajah Islam Jawa. Nah, ini tentunya yang perlu, orientasi pemikiran seperti ini yang perlu dirubah. Terkadang kita itu terlalu obsesi terhadap pemikiran-pemikiran umat-umat, tokoh-tokoh masa lalu yang dianggap hebat, tapi kita melupakan tokoh sentral Rasulullah dan para sahabatnya. Justru yang ditampilkan di berbagai tulisan dan buku-buku orang-orang yang terjun ke dalam dunia filsafat, ulama-ulama sufi yang ditampilkan, bukan para sahabat yang ditampilkan. Itu yang kemudian banyak orang menyandarkan pemahamannya dalam dunia filsafat kepada kalangan thariqah sufiyah, yang pada akhirnya para sufiyah yang bergelar intelektual muslim ini dengan magisternya hanya mampu berpikir bagaimana membuat konsep perdamaian menurut pikiran mereka. Selebihnya mereka tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh mereka, karena konsep yang dihadirkan oleh mereka bukanlah konsep dakwah yang datang dari Rasulullah SAW, adalah konsep yang datang dari diri mereka sendiri. Ini barangkali mudah-mudahan sekedar sentilan dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.